Halo semuanya, ketemu lagi di video selanjutnya. Perkenalkan nama saya Putra Halawa, NPM 2429061032, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Cunyadin. Nah, di selanjutnya saya akan membahas tentang materi sosiologi hukum yang berjudul mengenai struktur sosial dan hukum. Nah, teman-teman, sebelumnya kita harus paham apa yang dimaksud dengan sosiologi hukum itu. Nah, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan masyarakat. Jadi, dia mempelajari seputar tentang hubungan hukum dan masyarakat. Baik, teman-teman, saya rasa kita sudah paham mengenai apa yang dimaksud dengan sosiologi hukum. Nah, kita masuk dalam materi selanjutnya, yaitu struktur sosial dan hukum. Nah, kita harus bahas nih tentang pendahuluan dari struktur sosial dan hukum ini. Nah, dalam setiap masyarakat, struktur sosial dan hukum memainkan peran yang sangat penting dan mengatur kehidupan sosial serta jaminan atau menjamin ketertiban dan keadilan. Nah, di dalam struktur sosial, hukum sangat bermanfaat. Tujuannya untuk memelihara, mengontrol yang namanya sosial. Di dalam struktur sosial itu, arti dari struktur itu adalah ada susunan sosialnya. Ada yang dari kecil, ada menengah, dan ada yang ke atas. Nah, dalam struktur sosial ini perlu kita pahami bahwasanya ada beberapa yang mempengaruhi kenapa bisa terjadi, kenapa bisa ada di dalam masyarakat itu yang namanya struktur sosial. Pertama, teman-teman, mungkin nanti bisa kalian lihat, bisa kalian baca di latar belakang saya ini. Pertama, itu diakibatkan karena pekerjaan. Kedua, diakibatkan karena eh, pendidikan. Nah, di dalam pekerjaan bisa membuat seseorang itu dia bertaraf tinggi atau membuat dia bertaraf rendah. Jadi dia lebih tinggi kualitasnya daripada orang yang nggak punya pekerjaan. Kedua, pendidikan yang sudah sama S1, S2, S3, dia lebih taraf, S3 lebih taraf lagi daripada S1. Ya, itu yang membuat adanya struktur di dalam sosial masyarakat. Nah, teman-teman, kita masuk dalam pengertian selanjutnya supaya kita lebih paham apa yang dimaksud dengan struktur sosial ini. Nah, ada struktur sosial ini dapat dianalisis dan berbagai perspektif. Nah, salah satunya adalah teori fungsionalisme, yang dimana ini dikemukakan oleh Emile Durkheim, seorang para ahli dalam pandangan Bapak ini, yaitu setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang mendukung keberlangsungan hidup dalam masyarakat itu sendiri. Nah, selain itu ada teori konflik. Nah, di dalam studi sosial ada teori konflik, yaitu yang dikembangkan oleh bapak yang udah profesional tentang sosiologi ini, yaitu sosiologi hukum ini, yaitu Karl Marx. Dia melihat atau pandangannya dalam struktur sosial sebagai arena, ya, arena pertentangan antara kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda, seperti antara kelas proletariat dan apa tadi di sini ada kelompok borjuasi. Nah, itu menurut Bapak Karl Marx. Nah, kita membahas tentang status sosial. Nah, status sosial ini merujuk pada posisi atau kedudukan. Seperti yang saya bilang tadi, di dalam suatu masyarakat itu, taraf atau kedudukannya sangat berbeda-beda. Ada yang belum punya kerjaan, ada yang sudah punya kerja, dan ada yang punya pendidikan, ada lagi yang memimpin. Nah, begitu. Di dalam masyarakat itu, kedudukan hidup manusia sangat-sangat berbeda. Ya, nah, inilah yang menyebabkan adanya struktur di dalam sosial itu. Nah, guna apa hukum di dalam struktur sosial ini? Ya, so teman-teman, saya langsung tidak membahas semua ini ya. Saya ambil intinya saja karena materi saya di sini sangat banyak. Nah, kita masuk dalam tadi apa manfaat hukum, apa yang menyebabkan hukum atau apa hubungan hukum di dalam
dalam struktur sosial ini. Nah, hubungan hukum di dalam kedudukan tadi yang berbeda, kalau nggak ada hukum, bisa saja ada yang tinggi tadi bisa meremehkan yang lebih rendah daripadanya. Nah, dalam kelas sosial ini perlu kita pahami dulu ada beberapa kelas-kelas sosial sebenarnya. Nah, ini kelas-kelas sosial. Nah, ada kelas atas, ada kelas menengah, dan ada kelas bawah. Apa kelas atas? Yaitu kelompok dengan kekayaan. Nah, dia kaya, ada kekuasaannya. Dia dikatakan sebagai kepemimpinan yang besar dan dia disegani oleh kelas menengah. Nah, kelas menengah ini bagaimana? Dia kelompok yang memiliki pendapatan dan pendidikan yang baik, tetapi tidak memiliki kekuasaan. Nah, dia hanya setaraf saja, netral dia. Nah, apa yang maksud dengan kelas bawah? Nah, kelompok yang memiliki pendapatan rendah, dia rendah. Artinya dia tidak bisa saingi yang di atasnya. Jadi, hukum sangat penting di dalam kelas-kelas sosial ini. Kenapa penting? Ya, untuk mengatur interaksi antara kelas atas, menengah, dan serta mengontrol supaya menjaga ketertiban, kedamaian, dan menghindarkan konflik-konflik satu dengan yang lain. Kalau tidak ada hukum, bisa saja kelas atas ini merendahkan yang ke kelas menengah. Bisa saja kelas menengah ini merendahkan lagi kelas bawah. Ya, karena dia kelas atas, bisa dia lakukan segalanya. Ya, nggak begitu. Kenapa? Karena ada hukum yang mengatur sistem interaksi atau sistem sosialnya. Nah, itu hukum sangat penting. Makanya di dalam struktur sosial ini sangat-sangat diperlukan atau sangat-sangat berhubungan. Hukum itu sangat-sangat berhubungan dengan struktur sosial. Nah, paham ya teman-teman apa itu struktur sosial? Nah, kita masuk dalam hukum dan masyarakat. Nah, ini seputar tadi yang saya jelaskan. Bagaimana hukum dalam masyarakat. Nah, hukum di dalam suatu kelompok ya ada namanya norma. Nah, secara umum struktur hukum bisa dibagi menjadi beberapa elemen-elemen penting. Nah, pertama tadi dia bisa jadi norma, kedua lembaga penegak hukum, ketiga proses peradilan, yang keempat yaitu sumber hukum, yang kelima itu adalah kepatuhan terhadap hukum. Nah, adapun fungsi-fungsi hukum dalam masyarakat. Nah, fungsinya tadi sebagian saya udah rangkum bahwa fungsi hukum itu sangat penting di dalam struktur sosial apa? Ya untuk mengontrol, untuk memelihara. Nah, kita lihat di sini yaitu menjaga ketertiban. Kalau ketertibannya terjaga, pasti sosial itu terpelihara. Yang kedua yaitu menciptakan keadilan. Kalau ada keadilan ya udah bisa bagus-bagus aja dong. Mau dia kelas atas itu tidak sembarangan dia lakukan hal yang tidak baik. Ya, jadi hukum ada sebagai pengatur pola-pola kehidupan di dalam masyarakat ini. Itu hukum. Jadi teman-teman, kita sangat membutuhkan hukum sebenarnya. Kenapa? Karena kalau tidak ada hukum, bisa saja orang lain melakukan keinginannya sekeinginannya saja. Dan bisa merugikan kita. Bisa saja terjadi. Tapi karena ada hukum, inilah fungsi hukum itu yang sangat luar biasa. Dia bisa mengatur pola-pola perilaku di dalam bermasyarakat. Jadi tidak sembarangan, maupun dia punya uang, maupun dia punya kuasa, ya harus sesuai dengan hukum. Boleh nggak dia lakukan ini? Ini tidak melanggar hukum. Apakah ini melanggar hukum? Ya meskipun dia kuat penguasa, ya kena hukum. Ya tidak sembarangan. Jadi hukum itu sangat bermanfaat pada namanya struktur sosial. Jadi teman-teman, ini tadi di bawahnya lagi ada hubungan dan struktur sosial, tapi ini saya sudah langsung paparkan secara langsung bagaimana tentang struktur sosial dan hukum itu. Nah, jadi intinya di sini bahwa struktur sosial itu adalah susunan-susunan di dalam sosial, dalam kelompok-kelompok sosial, di mana ada kelompok-kelompok tadi yang menengah, ada kelompok yang rendah, ada kelompok apa? Ada kelompok atas. Jadi di dalam masyarakat itu, di dalam suatu organisasi, dalam struktur sosial itu perlu yang namanya hukum. Apa gunanya tadi? Hukum sebagai pengontrol, ya pemelihara, ya dia sangat berfungsi untuk mengatur segala pola-pola perilaku di dalam bermasyarakat. Mungkin demikian saja yang bisa saya paparkan atau yang bisa saya jelaskan tentang struktur sosial dan hukum. Nah, sebenarnya dalam memahami suatu struktur sosial, kita harus paham tentang apa itu struktur sosial dan apa itu hukum.
Nah, meskipun dalam materi tadi saya tidak jelaskan, pasti di awal materi sebelumnya kita sudah mengenal yang namanya hukum. Nah, apa itu hukum? Hukum itu adalah berupa aturan-aturan atau norma-norma yang bersifat memaksa dan itu diteguhkan oleh lembaga-lembaga tertinggi. Nah, dan bermanfaat untuk mengatur pola perilaku manusia. Itu hukum. Nah, jadi sosial atau sosiologi itu sebenarnya yaitu ilmu yang mempelajari masyarakat, apa saja masyarakat yang ada dalam masyarakat itu. Yang banyak, ada kalau termasuk tadi ada struktur dalam masyarakat itu. Jadi struktur masyarakat sangat identik dengan hukum. Kenapa? Karena hukum sebagai dasar pengatur pola perilaku manusia atau sebagai dasar pengatur pola organisasi dalam masyarakat itu. Demikian yang saya bisa paparkan teman-teman. Kalau ada kekurangan dalam pemaparan saya, mohon dimaklumi. Saya juga masih pelajar dan saya berterima kasih sekali kepada sumber-sumber informasi yang telah menyediakan tentang seputar struktur sosial dan hukum dan saya berterima kasih kepada Bapak dosen yang sudah memberikan tugas ini kepada kami atau kepada saya. Dengan tugas ini saya dapat memahami apa itu sosial dan hukum dan saya bisa memahami tentang apa hubungan struktur sosial dengan hukum itu. Nah, sekian saja saya ucapkan terima kasih.